Di ujung hutan belantara Jawa Timur, ada sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini tidak muncul di peta manapun. Bahkan, penduduk kota di sekitarnya pun tak pernah menyebut namanya. Karangjati, desa yang menghilang dari ingatan orang-orang. Tapi 3 tahun lalu, ada sesuatu yang terjadi di sana. Sesuatu yang mengerikan. Malam itu, seorang wartawan muda bernama Adi menerima surat misterius tanpa nama pengirim. Isinya hanya selembar peta tua dan sebuah kalimat, "Datanglah ke Karangjati sebelum malam Jumat Kliwon sebelum semuanya terlambat." Hari ini, aku menuju Banyuwangi. Aku akan coba cari tahu tentang desa Karangjati. Tidak ada di Google Maps, tidak ada di arsip pemerintah. Tapi aku yakin, sesuatu disembunyikan di sana. Adi tiba di kota kecil dekat hutan, bertemu dengan satu-satunya orang yang mau bicara, seorang pria tua penjaga warung. Jangan kau kesana, nak. Dulu desa itu penuh dukun santet. Mereka dikubur hidup-hidup. Tapi sekarang, mereka bangkit. Apa maksud Bapak? Dukun-dukun itu masih hidup? Adi memutuskan untuk tetap pergi. Di tengah malam, dia menembus hutan menuju desa Karangjati. Tapi saat ia menginjakkan kaki di gerbang desa, dia tak melihat satupun manusia. Hanya rumah-rumah kosong dan darah yang mengering di tanah. Siapa itu? Permisi, kenapa semua rumah kosong? Ucap Adi sambil kebingungan. Om, Cerita Adi baru saja dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di Karangjati? Siapa yang dibantai? Dan siapa yang membantai? (1998) Banyuwangi. Sebuah malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi ladang pembantaian. Orang-orang datang dengan senjata, golok, pentungan. Mereka mengetuk pintu rumah demi rumah sambil menyebut satu kata, "Bantai." Di malam itu saja, lebih dari 20 orang dibantai hidup-hidup. Mereka dituduh menyebarkan santet tanpa bukti, tanpa pengadilan. Beberapa digantung, lainnya dibakar. Kisah ini bukan mitos. Korban terus bertambah. Dalam waktu 2 bulan, lebih dari 140 orang tewas di Banyuwangi. Total di seluruh Jawa Timur, lebih dari ke-200. Mayat mereka dibuang di sungai, di parit dan di sawah. saya dulu bidan desa. Saya lihat semuanya ada yang baru pulang dari sawah, diseret, dan ada nenek umur 70 dipukuli sampai tulang belakangnya hancur hanya karena ia tinggal sendiri.
dan punya ramuan jamu. Adi menulis semuanya. Tapi setiap malam, ia bermimpi suara-suara orang memanggil namanya. Kadang, dalam mimpi itu, dia berdiri di antara kerumunan, memegang obor. Kau tahu yang paling mengerikan, bukan hanya jumlah korban, tapi siapa yang membunuh mereka. Mereka bukan preman, mereka bukan polisi, mereka tetangga sendiri. Warga diminta waspada terhadap dukun santet. Satu malam di bulan Agustus, puluhan orang dengan ikat kepala merah menyerbu rumah seorang dukun tua bernama Pak Misran. Ia tak sempat kabur, mereka menyeretnya keluar. Anaknya, yang baru berusia 14 tahun, ikut menangis. Tapi mereka tetap membacoknya di depan rumahnya sendiri. Adi menemukan catatan kecil milik Misran, tersembunyi di balik kayu tembok. Jika kalian bunuh tubuhku, jangan salahkan jika ruhku akan mencarimu kembali. Karang jati mulai berubah, pohon-pohon layu, burung berhenti bernyanyi. Adi mendengar suara tanah digali dari bawah rumahnya, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Di tengah malam, Adi melihat sosok berdiri di tengah jalan. Berlumuran tanah, matanya kosong, mulutnya bergerak, tapi tak bersuara. Sosok itu memegang sesuatu, potongan kepala kambing. "140 belum cukup. Harus ke 200 supaya pintu bisa dibuka." Adi mulai menyadari, pembantaian itu bukan sekadar amuk massa, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang direncanakan, sebuah ritual tua yang membutuhkan darah dan dendam. Dari dokumen tua, Adi menemukan nama kelompok rahasia, Watu Geni. Sebuah milisi bayangan yang terbentuk atas restu tak resmi dari tokoh-tokoh besar, bahkan aparat. Tugas mereka membasmi penyebar ilmu hitam dengan cara apapun. Kami cuma nurut. Kalau nama orang sudah didaftar, ya harus dibersihkan. Malam-malam kami datang. Kalau mereka lari, ya dikejar. Kalau berteriak, ya dibungkam. Itu salah satu suara wawancara rekaman kaset mantan anggota Watu Geni. Tapi setelah 200 korban tewas, Watu Geni menghilang. Dan sekarang, mereka kembali. Karena menurut keyakinan tua yang mereka anut, darah yang belum lunas akan menuntut tumpah darah baru. Satu persatu, sosok korban muncul dari tanah. Mereka tak marah, mereka hanya ingin dikenal. Mereka ingin kebenaran. Adi menyiarkan semua bukti, tapi tak satu pun media nasional mau menayangkannya. Tak ada yang percaya. Beberapa hari kemudian, Adi menghilang.
Jika kalian dengar ini, jangan lupakan nama-nama mereka. Jangan biarkan darah mereka kering tanpa alasan. Jangan sampai sejarah berdarah ini terulang lagi. Karangjati mungkin tak ada di peta, tapi ia hidup di dalam setiap tanah yang belum membayar lunas dosa sejarahnya. Apakah Karangjati adalah desa kutukan, atau semacam ruang antar dimensi tempat dosa masa lalu membusuk? Desa itu kini tampak tenang, namun bisikan tentang malam-malam berdarah masih terdengar di antara pepohonan. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mereka yang mencoba mencari tahu tak pernah kembali. Pembantaian itu tetap menjadi rahasia yang dijaga oleh sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Meski waktu terus berjalan, luka dari tragedi itu belum sepenuhnya sembuh. Kebenaran tentang siapa dalang sebenarnya di balik pembantaian para dukun santet tetap terkubur dalam gelap. Hingga hari ini, misteri itu masih menyelimuti, tak terpecahkan, dan mungkin tak akan pernah.